Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan memberikan sharing terkait posyandu remaja. Posyandu remaja. Biasanya kita dengar itu hanya posyandu balita. Jangan salah teman-teman. Di zaman sekarang ini, posyandu itu tidak hanya posyandu balita, melainkan ada 3, yaitu posyandu balita, posyandu remaja, serta posyandu lansia pun ada. Terkait posyandu remaja, setelah video ini kita akan melanjutkan apa sih posyandu remaja dan bagaimana kegiatan posyandu remaja. Tapi sebelum itu, jangan lupa terus tonton dan kalau boleh subscribe channel YouTube ini agar kami, khususnya saya pribadi, tetap bisa berkreasi dan berinovasi terkait channel yang akan dibuat untuk berikutnya. Terima kasih. Posyandu remaja adalah kegiatan berbasis kesehatan yang diperuntukkan khusus untuk remaja. Kegiatan ini akan membahas mengenai kesehatan fisik dan mental dengan tujuan membantu perkembangan remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja ini sering disebut juga masa terlabil, di mana seorang anak berusaha mencari jati dirinya. Dalam fase ini, mereka akan melakukan penyesuaian dengan lawan jenis, perubahan pola perilaku, dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Saat memasuki masa remaja, seseorang akan cenderung memisahkan diri dari keluarganya. Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa masa remaja adalah masa rentan dengan berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan dengan dirinya sendiri, keluarga, hingga permasalahan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu ada pendampingan dan pembinaan agar remaja tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Apa saja sih kegiatan dari posyandu remaja ini? Di sini kita akan sharing bagaimana kegiatan posyandu remaja itu dilaksanakan. Yang pertama, penyiapan dan pengisian daftar hadir yang bisa kita gunakan untuk evaluasi di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, selain itu juga masih banyak kegiatan kesehatan lainnya seperti cek tensi darah, cek tensi gula, serta edukasi terkait masalah kesehatan remaja ataupun kesehatan lainnya yang mengenai kesehatan. Karena di zaman sekarang ini tidak hanya saja orang tua atau lansia yang banyak mengidap penyakit bahkan sampai meninggal, tetapi banyak juga di kalangan remaja atau anak-anak yang mengidap penyakit baik secara fisik maupun mental. Contoh yang berupa fisik yaitu kesehatan dari pola makan atau pola hidup yang kurang sehat, sedangkan dari secara mental sendiri yaitu kurangnya edukasi maupun faktor lingkungan yang kurang baik. Nah, selanjutnya ada pengisian kuesioner screening atau seperti tes psikolog untuk mendeteksi kejiwaan dini serta penyalahgunaan rokok bagi anak-anak di bawah umur dan zat-zat lainnya. Bukan yang di sini sudah mulai mencoba merokok itu dari SD. Ya ada ya. Ada nggak temennya yang merokok dari SD? Ada yang ngajak-ngajak nggak?
membahas sesuatu yang lagi viral sekarang. Ada yang pernah dengar? Tanya dulu, tahu nggak yang lagi viral sekarang apa? Ada yang tahu apa itu bullying? Dong. Tahu nggak apa yang namanya bullying? Bullying. Itu ya sering dengar ya. Ada ya. Nah, kalau menurut adik-adik nih, bullying itu bagus nggak? Jadi jangan pernah melakukan bullying. Ini kan tentang bullying. Bullying itu termasuk salah satunya dalam kekerasan terhadap anak ya. Yang termasuk anak umur berapa? Ada yang tahu? Cung, umur anak berapa tahun? Oh, sampai 18. Ya, salah satunya yaitu bullying. Kekerasan itu nggak harus fisik aja, tapi dari kata-kata, dari verbal juga itu termasuk kekerasan. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini kami mengedukasi para remaja terkait masalah yang sedang viral, yaitu pembulian pada anak sekolah di Jawa Tengah. Sampai-sampai UNESCO juga ikut mengomentari atau menanggapi terkait pemberitaan tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud bullying itu? Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih bullying itu. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Serta termasuk salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman atau bahkan minder. Sampai-sampai tidak mau keluar rumah lagi mungkin. Oke. Melakukan pembulian yang sederhana saja itu akan dipidana selama 9 bulan di penjara. Ada yang mau? Walaupun pelakunya di bawah umur. Karena pembulian sekarang itu banyaknya itu dilakukan di sekolah. Ya, contoh pembulian yang ringan aja bagaimana? Ada yang tahu nggak? Supaya dulu misalnya si Ija nih sama siapa namanya? Saya ini, Jak, tadi itu kabarung, Jak pangkalikan anu, Jak pangkalikan dia, Jak ada kali itu, antar ke dia. Nah itu sama aja itu termasuk pembulian, cuma itu masih pembulian yang ringan hanya disuruh-suruh aja. Tapi kalau pembulian yang udah termasuk berat, itu kadang dipukul, kadang dijitak, kadang ditendang, itu sama termasuk pembulian. Ada yang nggak pernah melakukan itu di sekolah, pasti ada ya. Jadi dijauhkan gitu ya, kemudian di apa namanya, dan terisolir lah, kurang dijauhkan ke bebaturan. Nah itu salah satu pembulian yang tidak benar. Kalau misalnya terjadi pada adik-adik nih, saya kena dibully, salah satu yang pertama melakukan lapor ke guru ya, lapor ke guru masing-masing. Harus bisa menjadi pelopor dan juga harus menjadi pelapor. Yuk, Pak Guru. Kalau nggak berani juga, lapor ke mama atau ke bapak di rumah. Nanti biar Pak Guru, biar mama dan bapak yang ke sekolah ngomong ke ibu bapak dan ibu guru. Tapi lebih baiknya adik-adik itu berani ngomong ke Pak Guru. Pas obat, ya. Pas dulu pas obat memperluan nih, ngelawan kami gede. Ada karena kita sama-sama yang namanya anak sekolah itu kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sama. Mempunyai derajat yang sama. Kalau terjadi apa-apa, silakan melapor ke bapak
dan meninggalkan luka. Misalnya ini kalau meninggalkan dipukul ya nggak ya, memar atau apa, itu sudah termasuk kriminal. Nanti adik-adik itu bisa diciduk sama polisi. Bukan hanya disidang sama guru aja, bisa dilaporkan ke polisi. Takut nggak sama polisi? Takut. Nah kalau takut, jangan pernah melakukan pembulian. Ada yang pernah lihat nggak di media sosial atau di TV yang melakukan pembulian? Karena dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si pelaku pembulian. Karena ada sistem balas dendam. Dulu saya waktu kecil nih dibully sama si Anu, melakukan disuruh ini dan suruh itu. Nah kalian akan berpikir saya pun akan melakukan hal yang sama. Dan nanti ke adik-adik yang lain. Jadi dampak dari pembulian itu baik si korban ataupun si pelaku sama ruginya. Si korban akan trauma, kemudian si pelakunya itu juga akan trauma dia. Walaupun kalau anak di bawah umur biasanya tidak sampai di penjara, tetapi akan dikembalikan lagi ke orang tua. Cuman mereka akan di apa bu namanya dicap oleh masyarakat. Baik adik-adik, dari materi yang sudah disampaikan tadi, ada nggak yang mau bertanya tentang materi apa tadi sayang? Bullying atau perundang. Mau nanya Bu, ini tuh tentang pembulian bukan kalau seperti ini? Anak saya kan 2 minggu yang lalu kejadian itu di sekolah. Kejadian itu di sekolah, dia nggak ditemenin satu kelas sama laki-laki tuh nggak ditemenin. Sampai dia mau berangkat sholat duha itu di luar masjid dia nangis Bu, karena nggak ada apa dalam bahasa Sunda ngerem gitu, ngerem adik kelas. Nah gitu, ngerem satu orang, ngerem adik kelas itu di satu ruangan kelas itu rame-rame kelas anak saya. Nah ternyata mungkin itu ada yang laporin gitu ke guru gitu, tapi anak saya waktu itu habis melakukan seperti itu dengan teman-temannya itu dia sakit. Nah ternyata yang sempalnya itu dihukum sama gurunya, anak saya nggak dihukum karena sakit. Nah, dia dapat hukuman dari teman-teman. Dapat hukum dari teman-temannya, tapi satu orang itu ternyata bisa memprovokasi semuanya gitu, memprovokasi semuanya buat mengucilkan anak saya, hingga anak saya tuh nggak ada yang nemenin satupun. Itu termasuk pembulian. Karena anak ibu sendiri pun melakukan hal yang sama kepada adik kelas ya kan. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau melakukan pembulian ke adiknya itu dikhawatirkan itu akan ada dendam dari teman-teman. Kan contohnya sekarang jadi contoh misalnya Paja ya. Jadi Paja akhirnya dikucilkan oleh teman-temannya, tidak ditemenin. Padahal si Paja pulang sakit ya, habis sakit. Karena awalnya melakukan dengan teman-teman, tapi karena teman-temannya sudah merasakan hukuman dari sekolah, sementara beliau tidak merasakan hukuman, akhirnya diberi hukuman oleh teman-temannya sendiri. Itu juga sudah termasuk pembulian. Nah, tadi juga salah satu contoh yang sudah termasuk dalam kasus pembulian di tingkat sekolah. Sampai-sampai mendiskriminasi temannya agar teman yang lain tidak menemani anak tersebut. Oke. Apabila nih ada sesuatu hal si pelaku dah biasanya orang yang lebih kuat, lebih merasa lebih segala-galanya dibanding dengan yang dibully. Biasanya kalau yang terjadi pembulian itu misalnya contohnya Reva anaknya pendiam, kemudian punya temennya yang aktif sekali kayak Eka. Babaturan anak kita ini suka dibully. Kenapa? Jadi kalau misalnya berteman itu atau bergaul itu seperti yang lain, jangan terlalu merendah sekali, tapi jangan buat terlalu over sekali. Sama-sama saling menghargai, saling menghormati apapun. Misalnya kepada yang lemah ya kita menghormati, kepada yang lebih kuat juga kita menghargai, sama nanti tidak akan timbul pembulian. Jadi pertemuan juga harus biar semangat, kemudian jadi kebersamaannya ada, kompakannya ada, nanti kita temennya banyak. Asih, mandi angin, murah bandar. Jadi
Nah, yuk untuk anak remaja Desa Durajaya, jangan pernah malu untuk menjadi remaja sehat dan berkualitas. Dimulai dari usia 10 sampai dengan 20 tahun ke atas di Desa Durajaya. Oke. Bengkel Akhlak, remaja sehat, remaja kuat, remaja berakhlak, Indonesia Era. Remaja Bengkel Akhlak mendukung stop kekerasan terhadap anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa ya. See you.